Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai memelihara lisan. Perkenalkan, saya Sandrina Fitri Dewanti, absen 32. Saya Iren Gayu Dewantari, absen 13. Dan narasumber kali ini ada Saya Rohmayun Daliviarti, absen 30. Saya Rahel Azaria Firanika, absen 24. Saya Tatak Javi Sabila, absen 35. Jadi, apa sih itu memelihara lisan? Jadi, memelihara lisan adalah berbicara dengan bijak dan menghindari ucapan yang dapat menyakiti orang lain, menimbulkan fitnah, atau menciptakan kebencian. Jadi, saya permisi mau bertanya ya. Menurut kalian, bagaimana Jadi, bagaimana sih pendapat kalian tentang seseorang yang tidak bisa menjaga lisan? Boleh dijawab. Jadi, kalau menurut saya pribadi, seseorang yang tidak bisa menjaga lisan itu sepertinya dimulai dari keluarga dulu. Misalnya dari orang tua yang tidak memperkenalkan tata krama berbicara kepada anaknya, atau bahkan justru orang tua sendiri yang kadang mencontohkan tidak bisa menjaga lisan kepada anaknya. Seperti saat ada permasalahan keluarga, orang tuanya itu bertengkar dengan bahasa yang kasar, tidak diselesaikan secara perdamaian gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, pertanyaan ini? Orang yang tidak bisa menjaga lisan itu bisa juga tergantung dari keluarga yang disebutkan Rohmat tadi, atau bisa tergantung dari lingkungannya yang kurang baik. Seperti kalau punya teman yang toksik gitu, nah itu bisa mempengaruhi lisan kita untuk berbicara yang menyakitkan dan berbicara yang kotor gitu. Ya, kalau menurut saya, seorang yang tidak bisa menjaga lisan itu mungkin dianggap tidak sopan dan kurang berhati-hati dan bahkan sedikit kasar ya, dan juga bisa mengakibatkan merusak hubungan antara teman atau saudara. Untuk pertanyaan yang kedua, itu bagaimana kita itu berinteraksi kepada khususnya saudara atau teman dengan tetap menjaga lisan kita. Kalau menurut saya, yang pertama seperti tadi, kita harus mengetahui adab dulu. Kita harus belajar tata krama dulu, bagaimana bersikap kepada orang yang lebih dewasa, bagaimana bersikap dengan keluarga yang lebih muda dari kita. Terus kita juga bisa mengikuti kajian-kajian agar kita bisa mengetahui bagaimana berbicara yang baik, dan kita bisa menanamkan sikap cinta kepada Tuhan, kepada agama, agar hal-hal positif itu dapat masuk ke kita dan kita bisa memilah pembicaraan yang baik, pembicaraan yang buruk itu bagaimana. Jadi untuk menjaga lisan itu kepada saudara atau teman itu bisa menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati tanpa harus berkata kasar atau dengan nada yang tinggi, dan menahan diri untuk berkomentar kasar atau menyakiti hati orang tersebut. Terus berbicara dengan empati dan mempertimbangkan perasaan orang lain agar tidak menimbulkan rasa sakit hati. Kalau menurut saya itu mungkin tergantung sifat dari lawan bicara kita. Misal kalau
kita berbicara kepada lawan bicara yang memiliki sifat kayak baik hati gitu, jadi kita itu bisa berbicara dengan nada yang lebih halus atau menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, jadi tidak akan menyakiti lawan bicara kita gitu. Nah, selanjutnya kita boleh tahu nggak sih pendapat kalian tentang apa pentingnya gitu menjaga lisan menurut kalian? Wah, penting banget ya. Kalau menurut saya, lisan itu jadi penilaian seseorang terhadap karakter pribadi kita. Misal nih, kita sering berbicara kotor atau tidak dapat menjaga lisan. Itu pasti otomatis pandangan seseorang terhadap kita itu gini. Wah, anak itu pasti buruk. Anak itu pasti nggak punya ilmu, nggak punya tutur kata yang baik. Eh, Menjaga lisan itu sangat penting sekali ya, karena komunikasi verbal adalah salah satu cara utama kita berinteraksi dengan orang lain. Cara kita berbicara dapat mempengaruhi bagaimana orang lain memandang kita dan bagaimana hubungan kita dengan mereka. Memelihara lisan itu sangat penting sekali menurut saya, apalagi di era digital ini. Karena jika kita salah berbicara dengan orang lain, itu akan menimbulkan pikiran negatif dari orang lain terhadap kita. Jadi kayak orang lain itu berpikir kita itu anak yang gak punya sopan santun gitu. Nah, kalau tips-tips sendiri menurut kalian itu apa saja tips untuk menjaga lisan? Kalau dari saya itu yang paling utama itu menjauhi kebiasaan berkata bohong. Karena kalau berkata bohong dan kita kepergok berkata bohong itu, kita akan marah-marah kepada yang memergoki itu. Terus yang kedua itu jauhi pembicaraan yang kotor dan tidak berguna. Terus yang terakhir jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing orang atau bergibah. Karena gibah sendiri itu akan terus menjerumuskan kepada kebohongan, itu juga bisa, terus hal-hal negatif lainnya. Nah, jadi tipsnya itu menghindari perdebatan yang tidak produktif. Terus yang kedua itu menggunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan yang ingin disampaikan. Terus yang ketiga itu memastikan bahwa komentar atau kritik yang diberikan bersifat konstruktif dan penuh hormat. Jadi menurut saya tips-tips menjaga lisan ini bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya ketika berbicara dengan teman, kita itu biasakan menggunakan bahasa yang halus dan tidak terlalu kasar gitu. Kemudian kita juga bisa berbicara kepada orang yang umurnya lebih tua dari kita, itu bisa menggunakan bahasa yang halus atau dengan nada yang halus juga gitu. Nah, benar sekali yang seperti dibicarakan teman kita. Jika kita tidak bisa menjaga lisan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan 3 hal, diantaranya yaitu fitnah, buhton, bahkan gibah. Dan ada juga beberapa tips yang sudah katakan seperti teman kita, yaitu beberapa cara menjaga lisan, diantaranya yaitu menjauhi kebiasaan berkata bohong, kemudian menjauhi pembicaraan yang kotor, jorok, atau batil, dan tidak berbicara dusta atau palsu, dan tidak mengadu domba. Sekian pembahasan mengenai menjaga lisan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.